Aksen Abigail Manuela dari kelas 10-1 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena banjir yang terdapat di Jakarta. Mohon maaf kalau misalnya ada suara lain, tapi sebelumnya di sini akan saya jelaskan banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Jadi kalau misalnya kalian sering lihat kita habis kehujanan nih, terus habis itu nanti ada air yang kayak cuma semata kaki gitu, nah itu banjir segitu. Nah, kebetulan nih, banjir sering banget terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Di sini saya akan memberikan 12 faktor penyebab banjir dari hasil penelitian saya. Yang pertama ada hujan lebat. Faktor penyebab banjir yang utama adalah hujan lebat. Pasti dimanapun kita tinggal, kita bakal dikelilingin sama infrastruktur dan sistem yang dirancang untuk memindahkan air hujan ke cekungan dan waduk yang sesuai sehingga tidak terjadi banjir kan. Namun, saat hujan deras, sistem tersebut kewalahan dan air tidak mengalir secepat yang diperlukan. Singkatnya, sistem drainase tidak dapat menampung air dan menyebabkan air naik dan terjadilah banjir. Lalu yang kedua adalah sungai yang meluap. Nah, namun saat ini sistem drainase di sungai terganggu karena faktor seperti kurangnya perawatan, adanya tumpukan sampah atau salahnya pengoperasian sistem kelola sungai. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya banjir karena air sungai yang meluap. Yang ketiga, bendungan rusak. Banyak bendungan yang dibangun telah berusia terlalu tua dan mungkin tidak dirawat dengan baik. Ketika hujan lebat datang dan permukaan air naik, bendungan yang sudah tua bisa jebol dan mengalirkan air ke rumah-rumah warga yang berada di sekitarnya. Yang keempat, cekungan drainase perkotaan. Kota yang memiliki bak drainase yang terbuat dari beton biasanya tidak ada saluran air agar bisa terserap ke tanah dan membuat air hanya terkumpul di dalam bak drainase. Jadi ketika cekungan drainase itu terisi, maka air yang banyak ini akan terkumpul di daratan dan menyebabkan banjir. Yang kelima, gelombang badai dan tsunami. Hujan gak selalu jadi penyebab banjir kok. Gelombang badai yang terkait dengan angin topan dan badai lainnya dapat menyebabkan banjir yang signifikan, seperti halnya tsunami yang terkadang disebabkan oleh gempa bumi bawah laut. Lalu yang keenam ada penggundulan hutan. Pohon mencegah erosi tanah dan juga hilangnya hasil panen. Vegetasi juga diperkaya karena semakin banyak pohon. Ini menghalangi aliran besar hujan sehingga mencegah banjir. Lalu yang ketujuh, ada urbanisasi. Urbanisasi menyebabkan peningkatan permukaan kedap air seperti beton, aspal, dan ubin yang dapat menghentikan infiltrasi dan menyebabkan limpasan permukaan dari curah hujan. Beberapa permukaan yang telah diratakan mungkin memiliki vegetasi, dan penghilangan vegetasi juga dapat menambah penyebab limpasan permukaan karena vegetasi dapat membantu infiltrasi dan intersepsi. Lalu yang ke-8 ada perubahan iklim. Faktor ini disebabkan karena manusia yang menebang pohon dalam jumlah banyak sehingga mempengaruhi proses fotosintesis. Hal ini akhirnya membuat adanya peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer, menyebabkan perubahan iklim yang menimbulkan ancaman bencana alam seperti banjir. Yang ke-9, buang sampah sembarangan. Faktor ini ya karena manusia juga gitu. Jadi lingkungan yang kotor terutama di dekat daerah aliran sungai itu yang bikin air tersumbat oleh sampah dan menyebabkan volume sungai yang melebihi kapasitas. Yang ke-10, pemakaian air tanah secara berlebihan. Pemakaian air tanah yang tinggi terutama di daerah dataran rendah dapat menyebabkan permukaan tanah menjadi turun dan berada di ketinggian di bawah permukaan laut. Hal ini dapat membuat peluang terjadinya banjir lebih besar di daerah dataran rendah ini. Yang ke-11, kondisi topografis.
di mana semakin curam suatu lereng, maka semakin cepat pula aliran air yang melewatinya. Hal ini kemudian membuat air bergerak ke dataran di bawahnya dengan volume yang lebih besar karena air tidak terserap selama melewati area yang curam, dan akhirnya membuat terjadinya banjir di daerah di bawah lereng. Lalu yang terakhir yaitu kurangnya vegetasi. Vegetasi dapat membantu memperlambat longsor dan mencegah banjir. Tapi ketika tidak ada vegetasi, hanya sedikit yang dapat menghentikan air agar tidak mengalir dalam jumlah besar dan akhirnya menyebabkan banjir di area sekitarnya. Saat saya melakukan penelitian, saya melihat ada berita mengenai banjir 1,3 meter di Jatiwarna, Bekasi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke sana dan mewawancarai salah satu orang di sana. Dan ya, semoga video wawancaranya bisa memperluas pengetahuan kita semua. Terima kasih. Halo, saat ini saya berada di daerah Jatiwarna, Bekasi, dan sekarang saya akan mewawancarakan penduduk sekitar. Itu biasanya kan hujannya sore, jadi malamnya tuh banjir. Kok banjirnya tuh parah banget ya? Seberapa parah? Kali semata kaki lebih segini, lebih gitu. 4 bata. Ya. Terus menurut Anda tuh kira-kira kenapa ya bisa sampai banjir gitu? Kalau di rumah itu kan karena turunan juga, terus juga belakang rumah itu ada saluran air. Jadi dari depan kena, dari belakang kena, malah kan itu pas banget turunan. Jadi di situ kesangkut. Terus waktu banjir, apa yang Mbak sama keluarga lakuin? Pertama kita pasti nyumpe air di pintu selatan itu, tapi ternyata masih deras juga. Akhirnya ya dinaik-naikin aja barangnya gitu, ya nunggu surut kita keluar dari rumah buat kondisi. Ada nggak bantuan dari pemerintah setempat? Kalau bantuan sih nggak ada ya. Nah, jadi itu beres-beresin